Ini pocong keliling, pocong pesugihan katanya, dan sama bocil ke foto. Hai Jigeners, ketemu lagi sama aku Fani dan Hairetsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk para Jigeners semuanya yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email ramai.jigana@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Ini dari Ernia, apa nih katanya? Assalamualaikum Kak Fani, Hairetsu dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Erni dari Karawang. Saya penonton setia Rami Jigana dari tahun 2019, ya Allah. Wow. Ini saya ada foto dan video dari teman saya yang lagi ada kegiatan IDK. IDK apa ya? I don't know. Cepet ya. Iya respon, pas respon. Iya. Dan bina akrab untuk maba. Oh ya, pokoknya acara-acara di kampus ya guys. Posisi di pantai sekitar jam 5:30 maghrib. Di belakang ada sosok hitam ngeblur yang ikut ke foto. Apakah itu real penampakan? Apakah hanya Pareidolia. Ya. Posisi di belakang nggak ada maba atau panitia. Ditambah di belakang udah dibatasi tali biar tidak ada orang melewati pantai. Ya. Posisi lagi pada kumpul buat siap-siap mau sholat maghrib sambil foto-foto. Posisi tenda juga jauh di belakang kamera katanya. Oke. Kejadian Anak-anak aneh ya. mahasiswa ya. Ya. Ini foto di pantai. Yang pertama Itu masih tali aman. rapiannya kelihatan warna Ya. merah. Ini ya. Udahlah. Bentar belum. Ini yang ada nih. Yang ada sosoknya tuh. Tadi mah kan ada sosok, kok ini nggak ada ya? Maaf. Ini mungkin foto kedua. Iya. Ada sosok. Kemarin aku, oh ini di belakang nih. Iya. Oh ya ini kan. Ya itu. Oh iya. Yang tadi foto beberapa detik sebelumnya mungkin atau setelahnya. Ini ya yang lewat ya. Ya. Oh ini nggak ada ya. Ya. Nah, Kang yang mana Kang? Apanya? Takut. Dia suka langsung refleks gitu. Malah Yang takut. pink sana. Iya. Langsung gitu. Takut yang depan. Kok aku nggak pernah ditanya sih kalau kayak gitu? Oh, iya. kan? Oh, Sebenarnya nggak usah. ini nggak adil di sini. Nggak usah. Saya mah dipilih ya, bukan memilih ya. Nah itu dia. Iya sih benar. Iya. Jadi ya sosoknya tuh ya sih serem banget ya. Iya. Betul. Dan setelah kejadian ini banyak yang kesurupan Cuna. Iya, katanya malamnya tuh banyak yang kesurupan. Tapi kalau misalnya aku Tuh. ngelihat dari posisi ya, apa nih? Oh Yang ini video kesurupan ya? kesurupannya. Oh. Ada. Akhirnya dugem. Agak pusing juga ini videonya ya. Iya. Apa sih ngomongnya? Ya biasalah kesurupan heboh kayak gini ya. Nggak jelas ya. Ini di pantai sih. Oke. Ya ini kesurupannya dan semrawut lah acaranya, jadi gimana ya, mungkin melanggar protokol ya. Iya. Karena melewati garis benang merah rapia. Dan kalau misalkan kita melewati benang merah itu kan suka ada beruang laut. Nggak tahu. Ya, Aku betul. udah tahu kamu pasti akan ngomong itu. Kan ini kan di pantai. Iya, beruang Dan laut. nggak ada pakai yang topi sombrero ya. Ya, dan badak laut. Badak laut Ada. juga sih. Oke, yang ini nih sosoknya Kang. Iya. Iya. Tuh dia ya wajahnya emang kelihatan sih ya, Ya, mata-mata transparan gitu. sih. Tapi kok Kayak rambutnya ke bawah. Aku ngeliat hidung, ada hidungnya, Iya. tapi giginya kayak gigi tengkorak. Iya. Ini gak apa-apa mungkin Evan gak di blur juga ya. Nggak Kan dia apa-apa. kan yang ngirim ya. Betul. Iya, aman sih, kan nggak Karena bohong. karena gak ada yang pakai susuk juga gitu mungkin ya. Iya. Nggak Ya, musim nggak tahu mungkin. sih kalau urusan itu. Nah ya gimana tuh Kang? Yang pink cantik sih. Iya, tapi lebih Enggak. lagunya. Tapi kalau kalian pengen berarti pedofil kalian maksudnya. Enggak pedofil loh. Kita kan seumuran. Umuran ya. Enak aja. Udah menstruasi. Apa sih? Terlalu dalam ya. Udah terlalu dalam. Oke, iya di setiap pantai itu memang ada larangan-larangan tertentu kalau di kita ya. Karena kita tuh sakral dengan adat istiadat. Mungkin ini di garis seperti ini karena berbahaya ombaknya atau gimana sih? Ombaknya. Saya nggak paham. Tapi kalau untuk penampakan ini ya saya pikir ini bentuk jin dari laut. Dan mungkin dia itu kayak yang harusnya ada acara seperti itu, ada spiritualnya juga yang ngejaga. Benar-benar. Ya, jadi ini yang di laut kayaknya wah ini ada rame-rame nih, saya masuk aja. Nah, setelah kejadian seperti ini barulah. Cuman kadang-kadang sih orang-orang yang secara ilmiah itu tidak percaya hal seperti itu ya. Tapi ketika terjadi Barulah sibuk nyari spiritual gitu. heboh kan. Ya, ini sosoknya nenek-nenek. Nenek-nenek ya. Ya, ini sosoknya nenek-nenek dengan keriput dan mungkin
Ya kayak udah kayak kata Kak Fandi tadi udah kayak tengkorak gitu loh. Nah betul. Dan ini sosoknya nenek-nenek kayak di apa bukan digelung ya? Digelung, Iya, betul. iya, Ini iya. rambutnya ya. Kayak Benar-benar. gitu. Dengan pakaian yang compang-camping nih nenek-nenek. Dan ada yang lebih berbahaya nih. Apa? Ini Oh iya sih. Astaga, Dek, jangan Oh, Dek. kok sampai detail ke sana Karena gitu? iya, iya emang sih. Benar juga. dan ini yang kesurupan efeknya kan. Iya betul. Tuh. Efeknya. Mungkin mereka kurang permisi ya Jeners. Gimana nih Karetsu? Ya nggak apa-apa sih menurut aku mah bebas terserah Iya, kan? mereka. Tapi kalau misalkan di tempat lain ya minimal izin ke RT RW mungkin Ya. yang bisa juga mungkin ke Ustadz lah minimal. Atau Atau mungkin nanya dulu sama yang masyarakat sekitar. Kalau misalnya di jam segitu masih ngadain kegiatan, oke nggak ya gitu kan? Tapi biasanya kan suka warga lokal sih. Yang Ya. itu tuh ada pendatang, nih nggak ada sopan santun, dijailin aja dikirimin set Bener gitu. sih. Aduh. Karena minimal pernah pengalaman izin juga. minimal izin ke Kang Leri lah ya. Siapa itu? Itu yang di Jaga pantai Solo, jangan ditahan. Oh iya sih. Iya sih. Izin itu bukan melulu tentang istilahnya ke metafisik, tapi lebih ke ada mungkin izin ke setempatnya supaya dijagain. Karena kan setiap daerah itu ada yang kayak megangnya gitu loh. Iya, bener. Tapi bukan jin, orang gitu. Manusia Kayak ya? sesepuhnya gitu. Iya, betul. Sepuhnya. Minimal bisa kayak gitulah. Ini dari Rudi Adad. Oke. Salam support dari Malaysia ya, Bang Herit Sukapandi dan Kang Sarip. Halo. Halo. Salam Malaysia. Saya adalah peminat nomor 1 YouTube Anda dari Malaysia. Ih, Wah, Kang Rudi mantap hebat. Abang, Abang. Iya. Abang Rudi. Oh iya bang. Saya ada video nih yang kucing keluar dari celah almari kayak tayar. Saya sangat heran atau kaget bila nampak video kucing keluar dari celah almari. Adakah kucing juga yang memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh manusia selama ini? Apakah kucing itu jadi apa? Apa menyamar apa siluman mungkinnya menyamar Iya. jadi kucing gitu ibaratnya. Kok bisa-bisanya gitu kan, tiba-tiba keluar gitu aja. Padahal sudutnya sempit nih, Van. Nah, gimana? Tuh. Di. Iya. Apakah mempelajari ilmu sesuatu? Tapi dia kayak yang ada kesusahan mau keluarnya. Emang iya sih. Di. Hah? Tar dulu. Nah, Oh lubangnya itu ya. ada yang bilang juga kalau kucing itu adalah benda cair katanya. Oh benar cair. Jadi bisa masuk kemana aja. Itu celah sempit banget ya. Jadi Tapi ini bisa kalau keluar. dipanaskan menguap ya. Iya, Aku menguap takut ya. banget kalau aku punya kucing kayak gini. Ya, masa nggak tahu? Gak tahu ya, setahu aku kucing Sifatnya. putih agak beda Bukan Ya, gitu. sifatnya gitu. sifatnya. Iya. Ya nggak kayak gitu juga, makanya aku takut. Ini karena penggemar nomor 1 Malaysia ya kita reaction lah. Oke. Apakah emang ada ilmunya kucing itu ataukah ya gimana cenahnya Van? Ya. Tapi ini bisa dijelaskan secara logika sih. Bisa. Nah menurut Kang Sarip dulu nih. Mungkin saya lebih ke hal logik dan spiritualnya gitu ya. Oke. Emang kucing itu di dunia spiritual memang ada metafisik dan ada kesakralannya gitu. Oke. Sehingga kucing itu kalau di dunia spiritual dia ketika si kepalanya masuk ke lubang pasti badannya juga masuk. Jadi ukuran tolak ukurnya adalah kepala. Jadi beberapa kali kucing yang kayak tertentu gitu ya, ketika kepalanya masuk dia bisa masuk dengan badannya itu satu. Yang kedua, kucing itu jika dilempar dari atas 2 lantai ke bawah dia tidak akan terluka. Jadi ada sistem yang kayak dilempar itu Langsung balik aja. gitu ya. Kalau manusia ya udah keteteran gitu. Bye gitu. Ya, jadi adalah hal sakral dan spiritual di kucing juga, tapi orang ilmiah bilangnya yaitu sistem pertahanan diri kucing sih memang. Oh, aku tahu yang ini. Apa tuh? Gimana? Ya, kesalahan bukan ada di kucing, tapi di posisi lemari. Iya. Kan itu kan lemari teh gini ya, ada sudutnya. Iya. Jadi bisa aja yang bawahnya itu Bolong. sama ke pintu itu agak berjarak. Jadi memungkinkan ada space untuk Ya. keluar kucing meskipun agak nyengir gitu ya. Tapi ada beberapa video juga yang sudut-sudut sempit itu kan bisa masuk kucing tuh. masuk, ya. Itu karena emang kerangka kucing tuh bisa lentur kan. Iya. Jadi sama kayak bayi yang baru lahir dari itu ya. Jadi si kepalanya dulu kan bulat, jadi bisa ngelonjong dulu. Tapi pas udah keluar jadi bulat gitu nih. Dia mengeras ya akhirnya. Karena kan itu udah dari medisnya juga kayak gitu. Ya emang udah ciptaan alam kayak gini gitu kan ya. Jadi ya kucing juga bisa disebut benda cair lah ibaratnya. Iya, benar cair tetap ya. Itu bukan squishy ya. Spesies ya. Video berikutnya ada sosok di pabriknya kan di luar negeri ya. Dan sosoknya tuh kecil. Kita lihat. Nah, tuh. Oh iya. Botak ya. Body shaming.
Dan itu ukurannya ya kecil banget, itu tempat buat apa sih? Dan dia kayak celingak-celinguk, berbulu juga ya. Perbandingannya manusia ini nggak ada ya. Ya nggak ada, tapi Kita perbandingan Ya, lihat sama itu kamera. dari Kita lah ya. itu aja sih, kayak tempat penyimpanan itu kan kita tahu ya, kayak tray gitu. ya betul. Tuh. Dan kayak kamera juga kan dari atas ya, dia berarti berdiri megang Ya, kameranya ya, benar. gitu. Nah, Oke. sosok apakah itu tuh? Apakah emang kucing juga kan? Oke. Ini kalau segi energi saya tidak merasakan energi yang mungkin astral signifikan ya. Tapi kalau manusia masa iya sekecil gitu gitu. Kan? Kalau yang untuk ini saya mungkin bingung up dulu ya, karena takutnya body shaming juga, karena mungkin di luar sana ada yang mungkin ya kondisi badan atau tubuhnya yang tidak normal gitu. Oh iya sih, Tapi takutnya masih gitu. bekerja gitu, dipekerjakan gitu Iya ya. betul. Karena di luar sana itu yang penting skill dan kemauan, untuk masalah yang kayak fisik itu di nomor sekian kan gitu ya. Oke, nggak berpenampilan menarik dan tinggi 170 mungkin ya. Iya. Atau fresh graduate Terus mungkin. ya. 17 meter tingginya. 11 meter ya. Berikutnya ada penampakan yang lewat hewan nih ya. Oke. Kuda, tapi kudanya kuda siluman mungkin. Siap. Apa artinya kan? Kaplay. Nah ini dia kudanya tuh. Siap. Oke, jadi ini tuh kita udah ngeliat ya juga Ners. Tuh, nggak ada kudanya. Ada binatang kan tuh ya, sapi itu teh. Tuh, Iya, si sapi juga kayak melihat. betul. Tapi kudanya kayak ada orang di atasnya, Van. Bener, ada yang menunggangi. Kayak kurcaci, tapi pas lewat di belakang sapi ngeblur. Hilang, makin weh. blur dan hilang. Iya. Si sapi juga nggak. Iya, Tuh, itu tadi apaan bro gitu kan? Ya, apaan sih? apa aku salah lihat mungkin ya? Nah, memastikan gitu kan? Ya. Tapi yang jadi anehnya ya ada yang menunggangi kuda itu tuh di atasnya tuh Nah, kecil banget tuh tapi hilangnya di situ ya. pas lewat sapi sih Betul. Jadi kayak tuh apa ya? Jadi kayak asap apa gimana sih? ya betul. Nah di dunia perhewanan juga ada hantunya mungkinnya, ada jinnya ya, Ada. kuda siluman mungkin. Iya. Buatan siluman ada. Tapi sapi juga ya kita harus bersikap seperti sapi ya, cuek-cuek aja mungkinnya, Iya betul. karena masing-masing mungkin. Iya. Tapi ya bisa melihat juga karena hewan tuh lebih peka ya Kang. Betul. Jadi dia punya insting yang sangat kuat gitu hewan tuh. Tapi kalau ini kok ada bayangannya sih, kok asal ada bayangannya sih. Ya. Tuh Siap. kudanya. Pakai itu emang sosok atau bukan tuh? Ya kalau misalkan saya perhatikan dari segi videonya gitu, kalau di luar negeri sana kemungkinan editingnya sangat bagus-bagus ya. Oke. Jadi kalau untuk ini saya pastikan kalau ini editan. Cuman posisinya ya caranya gimana saya nggak tahu, karena mungkin lebih canggih di sana. Kalau untuk asal nih bukan gitu. Tapi kalau misalkan sosok kuda jadi jin itu, kalau macan sih aku percaya ya. Kan bisa berubah jadi ular, Ya. kalajengking, macan gitu. Nah kalau kuda yang setengah manusia gitu ya namanya ya. Ya ada kuda yang setengah manusia, terus ada juga memang siluman kuda yang mungkin kalau di daerah saya itu dulu sebelum ditiadakan gitu masih ada yang namanya delman ya, atau keretek. Delman. Ya, jadi orang-orangnya itu suka memelihara kuda, dan saya pernah beberapa kali meruat kandang kuda tuh. Ya karena ada hal yang metafisiknya. Kadang-kadang ketika kuda, jadi ada yang pemilik, ada yang kayak joki ya. Oke. Oh, Kusir gitu. Nah kalau pagi-pagi itu biasanya si kudanya itu udah dibawa sama kusir. Tapi si pemilik sering melihat ada di kandang kudanya gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah, seringlah saya juga meruat kandang-kandang kuda seperti itu. Oke. Jadi meniru kuda juga sih bisa. Ini dari Imosel. Assalamualaikum Karet Sukapani dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Saya Imo dari Brebes. Di kampung saya sedang heboh cerita pocong keliling. Bahkan ada yang sempat fotoin juga. Oke. Ini foto dari anak tetangga yang pernah nemuin. Kira-kira asli ora kieu? Terima kasih. Orang kia. Oraki. Jadi kolaborasi Sunda Jawa ya. Ya. Oh iya. Oke. Ini pocong keliling, pocong pesugihan katanya, dan sama bocil ke foto. Iya. Ini Iya. kebetulan gitu ya. Mereka dapat gitu ya. Jadi bukan hanya omong belaka, ternyata Betul. bisa dibuktikan lewat foto juga. Tapi yang Iya. jadi pertanyaan, ini tuh emang Omon-omon. benar-benar pocong asli atau emang gitulah? Tuh. Tuh, ini hitam putih. Keren banget sih anaknya, bisa ini ya, Bisa moto sosok Iya, kayak gini. Dan ini mungkin asli kan pocongnya, ya bukan asli maksudnya manusia ya mungkin. Iya, emang menjelma, maksud bukan menjelma. Iya. Mengaji pocong, tapi nggak Iya. tahu tuh yang mengaji pocong tuh ya bersekutu dengan
siluman kata Kang Sarip ya. Tapi apakah emang ini asli atau gimana tuh Kang? Oke. Ini polling ya, pocong keliling. Oh iya. Iya, biarkan pocong yang keliling, yang Rona diam aja. Iya benar. Oke, kalau dibilang dari cerita pocong keliling tadi memang nyata dan ada. Untuk foto ini, saya meragukan ini fotonya asli karena mungkin dari segi energi saya tidak menangkap. Dari segi visual fotonya juga itu udah nitiknya itu dia fotonya betul-betul ada di tengah gitu ya. Dengan persona yang kalau misalkan orang melihat penampakan tuh mau foto paling tidak kayak ada getaran lah gitu ya. Paling tidak ada blur atau gimana, ini sejelas ini gitu loh. Di zoom juga ini sudah sedetail itu, dan ini manusia kalau saya lihat. Bukan yang mengaji pocong itu. Nah bukan, kalau ini kayaknya settingan sih. Nggak tahu kan biasa. Ini saya bocorin nggak apa-apa ya? Ya oke. Oh siap. Ada di suatu tempat itu biasanya kalau yang maling dia bikin kayak gini-gini supaya masyarakat di sekitar takut. Makanya ketika ada yang keletrak jam 1 malam, jam 2 malam tuh nggak berani keluar. Nah itu biasanya yang bikin kayak gini-gini tuh maling, yang mungkin supaya masyarakat tidak keluar malam hari. Nah, benar sih. Ada jam malam yang diberlakukannya kayak pabrik gula. Betul kayak iya gitu. Sih. Jadi suara-suara apapun dihiraukan mungkin ya. Itu mah asal takut jangan keluar pada maling sedang beraksi gitu ya. Oke, berikutnya dari Ipung. Oke. Assalamualaikum Kak Sukapani dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Tolong dilihat dong, ini real atau enggak ya? Saya dapat kiriman video dari adik saya di rumah saya di kampung. Posisi penampakannya ada di kamar saat HP-nya sedang mati. Saat itu posisi di kamar sedang sepi. Saat adik saya mau ambil HP-nya, tiba-tiba ada video seperti ini. Kira-kira kalau benar ini tuh sosok apa? Oke. Ada gitar ya. Oh ya, itu kepalanya ya. Ya itu tuh kenapa ya sosok asem yang mengeluarkan suara kayak gitu? Kalau aku awalnya mikir itu suara ngorok. Ya. Tapi bukan kayak gitu ah. Cuma pas akhirnya, kalau dari awal sampai ke tengah bisa itu ngorok. Cuma pas ke akhir, wah, kenapa ada gitunya gitu? Iya. Dan ini kayaknya bukan tempat tidur ya, itu kelihatan gitar ditaruh di bawah. Dan itu posisi kepalanya di atas kan. Jadi dia tuh kayak lagi tiduran atau gimana ya? Nggak tahu. Dan yang muncul sosok itu tuh kepalanya doang dan ada suaranya. Aku pikir suaranya suara yang ngorok gitu, beda sama bentukan yang kelihatan gitu maksudnya. Dan ini katanya pas lagi mati lampu ya? Iya, terus di kamarnya katanya emang nggak ada siapa-siapa. Sih. Jadi yang punya HP teh nggak ada di kamar gitu, ngerti gak? Ngerti. Pas dia mau ambil udah ada video ini gitu. Oh. Siap. Gerak sewok baca lagi, bener gak sih? Sedang sepi sih. Saat oh iya sih. Ya HP-nya sedang mati, saat itu posisi di kamar sedang sepi. Pas adik saya mau ambil HP-nya, nah tiba-tiba ada video seperti ini. Siapa tuh yang merekam videonya ya? Nah kayak gitu. Jeng. Nah apakah emang Asra bisa berbuat seperti itu Kang? Kayak merekam sendiri? Iya benar. Betul. Dia selfie sendiri mungkin. Nah kalau misalkan Asra bisa seperti itu, saya juga pernah punya cerita orang di daerah saya yang mungkin saya cerita sedikit ya. Ada orang yang tidak suka dengan saya di daerah gitu, karena di kehidupan pasti ada pro kontra gitu ya. Nah, dia itu sering mendagangkan saya itu kejelekan gitu kepada yang lain, mendoktrin bahwa saya itu ya sesat dan lain sebagainya gitu. Tapi pada satu titik dia itu posting di Facebook dia sendiri foto saya. Mau ngapain tuh? Iya, padahal dia tidak merasa, dan postingnya itu jam 2 pagi. Jadi bahasa Sunda. Nah, mas pagi-paginya dia buka HP, dia kaget bahwa kenapa ada foto saya yang dia posting di akun sosial media dia. Kok bisa? Padahal aku tuh nggak suka sama orang ini gitu kan. Ya justru itu, makanya pas pagi-pagi dia datang ke saya dan nangis gitu, minta maaf dan lain sebagainya dengan kesalahan dia gini. Saya kan nggak tahu apa-apa ya. Molohok aja. Iya, molohok aja, dan orangnya masih ada sampai sekarang. Kalau nanti mau dikenalin boleh. Iya, dan memang metabasing memang seperti itu. Ketika ada orang yang mungkin terlalu ini gitu ya, dia bisa memanipulasi. Apakah si astral ini masuk ke orang tersebut dan memposting secara tidak sengaja, atau memang secara langsung ini juga bisa.
Oh. secara merekam diri. Si metafisik nyata gitu. Ya. Dan foto yang dipostingnya itu memang foto saya yang mungkin ada. Udah ada. Ya, ada di medsos saya ada. Atau dia nggak sadar gitu kan saking itu jadi kalap gitu ya. Ya. Jadi dia tuh nggak ke kontrol ya. Terkendalikan gitu ya, terkendalikan oleh yang lain Dan gitu nafsu kan. gitu ya. Saking Gitu. gremet gitu. Ya. Mungkin awalnya mau nyantet mungkin ya. bisa Bang. Gak tahu juga sih, tapi ya kata istrinya memang udah semalam tidur gitu, jadi nggak main HP. Oh, oke. Bisa lah seperti ini. Aneh ya. Berarti kalau itu Kalau ini kalau dari segi suara ini manusia ya. manusia. Iya, cuman untuk bikin video ini terjadi ya asal memang bisa. Bisa ya. Cuman Oke. untuk videonya ini di dalamnya manusia, suara manusia. Manusia ya. Betul. Ngorok nggak? Ya seperti itu sih, kayaknya tidur ini. Nenek-nenek Suara mungkin ya. ngorok, kata aku juga. Ini dari Nur Abiah Salsabia, dia langsung ngirim sesuatu ya. Iya. Di jalan tol lagi nih. Oh, ada itu tuh. Ih, gitu banget. Ke tengah jalan lagi. Oh, iya. Ada listriknya ya. Iya. Oke. Nah, itu sosok orbs atau sosok astral ya. Tapi kayak listrik ya kan, kayak jalan sendiri gitu. Iya. Kayak Casper gitu. Tuh, tapi ada listriknya gitu. Tapi tegangannya kayaknya teh sampai ada kilat-kilat menyambar gitu kan? Iya. Tegangannya kayak tinggi banget sih Ganers. Betul. Nah, oke. Apa nih Kang? Ini apakah orbs, apakah Oke. astral atau cuman ya elektromagnetik ya? Iya. Ini tuh di dunia ilmiah juga banyak orang yang mempersepsikan gini. Jangan sedikit-sedikit astral ini tuh bisa dijelaskan oleh ilmiah dan lain sebagainya. Tapi saya sebagai spiritual meyakini bahwa ini tuh tetap ada campur tangan jin dan Benar. metafisik di dalamnya. Memang fenomena bola seperti ini sering terjadi di belahan dunia manapun ya, di dunia gitu. Dan ini kalau misalkan di kita bisa dibilang juga banaspati, karena banaspati itu api ya. Iya. Ketika apinya itu terlalu sakral dan kuat bisa mengeluarkan percikan kilat seperti itu. Iya. Dan ini memang fenomena alam yang saya sendiri meyakini bahwa di dalamnya ada metafisik. Hmm, Dan ada sih beberapa Oke. kali kayak gini. belum berubah bentuk mungkin ya. Iya, emang bentuknya kayak gini. Oh, bentuknya kayak Iya, gini. kayak gini bola-bola listrik. Bisa di search aja di Google gitu ya, fenomena bola listrik memang bisa diilmiahkan, tapi saya meyakini bahwa itu ada jin juga. Oke. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.